Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan merangkum film lagi yang berjudul Dylan Dog. Film ini tidak bersangkutan sama sekali dengan film Dylan dan Milea. Film ini mengisahkan seorang detektif spesialis monster yang bernama Dylan Dog, bukan Dylan yang modal rindu itu berat, biar aku saja. Dan temannya yang bernama Marcus, yang pada akhirnya Marcus harus menjadi zombie. Film ini dirilis 16 Maret 2011, disutradarai oleh Kevin Monroe dan dibintangi oleh Brandon Routh yang seorang detektif spesialis monster, namun Dylan pun telah pensiun dari pekerjaannya dikarenakan istrinya yang terbunuh oleh para vampir. Film ini diawali dengan melihatkan seorang wanita yang bernama Elizabeth sedang sibuk memasak untuk makan malam bersama ayahnya. Sambil berjoget, wanita ini pun terus memasak. Hingga saat masakan telah siap, dia segera memanggil ayahnya untuk makan malam. Namun, ada tetesan darah yang terjatuh ke piring, dan dia pun segera menyadarinya karena dia sadar bahwa di lantai 2 adalah ayahnya. Dia pun bergegas untuk melihat apa yang terjadi dan dia mendapatkan ayahnya yang telah meninggal. Namun, wanita ini pun merasa bahwa masih ada bahaya di dekatnya. Apa itu? Kita akan tahu nanti. Di scene lainnya, kita lihat seseorang yang sedang menodongkan senjata pas di kepala Dylan. Namun, dengan santainya, bahkan menganggap itu bukan suatu ancaman yang sangat berarti. Dengan sedikit tipuan, orang ini pun mendapatkan cedera di bagian hidung. Pria ini telah melakukan kejahatan sebelumnya. Marcus pun datang untuk memberitahu bahwa ada seseorang wanita yang membutuhkan bantuan. Kemudian mereka pun bergegas pergi ke rumah wanita tersebut. Sesampainya di rumah Elizabeth, Dylan pun langsung bertanya kenapa dia dipanggil, dan Elizabeth pun langsung memberitahu bahwa ayahnya telah dibunuh oleh monster. Namun Dylan yang telah pensiun langsung bergegas pulang karena Dylan tidak mau berurusan dengan monster-monster ini lagi. Dan Marcus pun harus ditinggal oleh Dylan. Saat Marcus telah sampai ke kediamannya, Marcus pun tersadar bahwa ada yang mengikutinya dan ikut masuk ke rumahnya. Marcus mengira bahwa itu adalah Dylan. Namun ternyata bukan. Itu adalah sosok zombie yang telah berevolusi menjadi sosok monster yang sangat menyeramkan. Di sini Marcus pun harus tewas dimangsa oleh monster tersebut. Setelah itu Dylan pun datang. Di sini awal mula Dylan kembali menjadi seorang detektif spesialis monster. Pada malam hari, kita akan menuju ke klub Corpse House yang dikelola oleh vampir yang bernama Vargas. Mereka menjual narkoboy yang terbuat dari darah vampir langsung. Narkoboy ini akan memberikan efek 10 kali kekuatan pria dewasa. Ini kalau kita pukul orang 1 kali langsung bogemnya itu terasa sekali. Rahamu bos. Dylan pun pergi ke rumah Elizabeth untuk memulai kembali pekerjaannya yang sudah lama dia tinggalkan. Dylan pun mulai mencari tahu siapa yang telah membunuh ayah Elizabeth ini. Dan kemudian dia mendapatkan titik terang karena telah mendapatkan bulu perindu. Bukan bulu perindu. Ini bulu dari manusia serigala tersebut. Lalu Dylan segera mencocokkan DNA dari rambut serigala ini. Setelah mendapatkan DNA yang cocok, Dylan langsung bergegas pergi untuk menemui pelaku tersebut, yang diperkirakan seorang wanita yang berusia 18 tahun. Sesampainya di rumah pemilik pemilik rambut ini, Dylan pun langsung menginterogasi ayah dari wanita tersebut, yang ternyata itu adalah kawan lama dari Dylan. Setelah selesai berbincang-bincang, Dylan pun bergegas untuk pulang, namun sempat dihadang dan dihajar oleh manusia serigala yang lain.
Dan sekali pukul pun menghempaskan manusia serigala ini. Karena pada dasarnya di cerita film ini, manusia serigala tidak menyukai perak. Saat Dylan di rumah bersama Elizabeth, Elizabeth pun memperlihatkan isi koper dari peninggalan ayahnya yang berisikan foto jantung beliau. Namun mereka harus diserang oleh sekelompok vampir yang juga mengincar jantung beliau tersebut. Tapi mereka berhasil melarikan diri dari vampir-vampir yang telah mengincar jantung beliau ini. Setelah berhasil lolos, Dylan menuju ke tempat di mana Marcus telah diamankan. Lalu Marcus pun terbangun dengan kondisi yang sudah menjadi zombie dan dengan tanpa lengan kiri. Dylan pun melanjutkan perjalanan ke toko penjualan bagian tubuh second. Ini seperti pasar begitu, yang ada kaki bekas, ada tangan bekas, jantung bekas, tidak tahu kalau itu yang bekas ada juga. Tujuan toko ini dibuat agar memudahkan para zombie untuk mereparasi badannya. Seperti kaki yang telah busuk bisa direparasi di sini. Tujuan Dylan pun ke toko ini untuk mencarikan lengan kiri untuk Marcus. Pada malam berikutnya, Marcus dan Dylan pergi belanja untuk kebutuhan dapur. Dan Marcus pun yang sudah menjadi zombie harus muntah saat memakan makanan manusia. Yang pada akhirnya Dylan menawarkan mie hidup atau yang biasa kita sebut dengan cacing untuk jadi santapan Marcus. Namun Marcus pun enggan untuk memakannya. Bahkan di suatu ketika, Dylan pun harus menembak Marcus agar Marcus percaya bahwa dia telah menjadi zombie. Di scene berikutnya, Dylan terus mencari apa itu jantung belial yang menyebabkan banyak korban jiwa. Bahkan salah satunya adalah ayah dari Elizabeth. Dan ternyata banyak yang percaya bahwa manusia serigala lah yang telah menyembunyikan demi kedamaian bersama. Kemudian Dylan pun langsung bergegas menuju ke kediaman manusia serigala. Namun pemimpin dari manusia serigala pun telah diserang oleh sekelompok vampir dan memberitahu Dylan bahwa Dylan harus segera menemukan Sclavy di mana jantung belial itu berada. Saat di rumah pun Dylan terus mencari tahu tentang jantung belial tersebut. Elizabeth pun telah sampai dan mendapatkan Dylan yang sedang berusaha mencari tahu tentang jantung belial tersebut. Di sela pembicaraan, Elizabeth kemudian berdiri untuk memberikan suntikan endorfin karena ini sedikit kebutuhan pria dewasa. Bahkan jadi keterusan karena mereka berdua sangat membutuhkan asupan nutrisi ini. Dylan dan Marcus pun pergi mencari di mana keberadaan zombie monster yang telah membunuh Marcus. Akhirnya mereka pun menemukannya karena Marcus yang telah diberitahu oleh kawan-kawan zombinya. Setelah mendapatkannya, mereka berusaha untuk membunuh monster tersebut dengan cara permainan tangan kosong. Tangan kosong lawan zombie, luar biasa. Setelah berhasil memukul mundur zombie ini, Dylan pun langsung menjatuhkannya ke sekelompok zombie-zombie kanibal lainnya. Setelah berhasil membunuh zombie monster tersebut, mereka lalu bersiap untuk menuju ke kediaman Vargas untuk mencari tahu di mana Sclavy berada. Dengan persiapan yang matang, mereka pun membantai satu persatu vampir yang ada di kediaman itu. Kemudian, selang beberapa lama pun, Dylan akhirnya bertemu dengan Vargas. Dengan menggunakan cahaya matahari, Dylan segera menginterogasi Vargas. Hingga Dylan telah mendapatkan informasi tentang di mana jantung belial tersebut.
Setelah mendapatkan informasi tentang jantung belial dan sklavi, Delenn pun bergegas untuk pergi mencari jantung belial yang ternyata berada di tangan sklavi. Mereka pun berhasil mendapatkannya. Namun, hari pun sudah mulai gelap, dan mereka pun harus tertangkap oleh anggota dari Vargas. Dan ternyata Elizabeth yang ikut tertangkap, dan dia harus dibawa oleh Vargas. Delenn dan Marcus pun harus dikurung menggunakan peti batu yang tertanam di tanah. Namun Marcus yang seorang zombie mampu menggali tanah dengan cepat, yang akhirnya membuat Marcus harus menggali, hingga mereka berhasil keluar dari lubang tersebut. Di sisi lain, Elizabeth yang sedang bersama Vargas mencoba melakukan perlawanan karena ternyata Elizabeth juga mengincar jantung belial tersebut. Dengan perlawanan yang cukup, Elizabeth berhasil melumpuhkan anak buah dari Vargas, bahkan berhasil menyekap Vargas untuk dilakukan penyuntikan. Jadi, isi jantung ini sebenarnya adalah darah yang diambil langsung dari monster belial. Jadi, kalau darah ini disuntikan kepada siapapun, maka jiwa belial dan wujud belial akan tumbuh kembali, hingga membuat Vargas menjadi sosok monster yang sangat menyeramkan. Hingga Dylan dihajar habis-habisan, walaupun sudah mencoba untuk melawan, hingga membuat Vargas terus berevolusi menjadi makin menakutkan. Elizabeth selaku tuan dari monster ini pun mencoba untuk menghalanginya, karena sebenarnya monster ini akan mati jika tuan atau penyuntiknya itu mati. Karena pada dasarnya Elizabeth menyuntikkan jantung belial ke tubuh Vargas ini. Setelah Vargas menjadi monster atau setelah Vargas menjadi belial, maka belial ini akan mendengarkan apapun yang dikatakan oleh Elizabeth. Namun hal itu berbanding terbalik karena monster ini tidak mempedulikan, bahkan berani menghajar tuannya sendiri. Hingga Elizabeth kehabisan akal, kemudian mencoba melarikan diri, namun harus dihadang bahkan dibunuh oleh manusia serigala. Karena tujuan Elizabeth membangunkan monster belial untuk memusnahkan manusia serigala. Setelah Elizabeth mati, maka monster tersebut harus mati. Dan akhirnya, kemudian cerita pun berakhir dan tamat. Dan pesan saya di sini hanya satu, jangan lupa share video ini, oke? Sepertinya saya harus bikin kopi karena mulut saya sudah berbusa.